podcast Mahasiswa Part-Time. Bersama saya Badrus Salam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Mas Stefanus, salah satu mahasiswa yang berprestasi di kampus Universitas Maijen Sungkono. Halo semuanya, nama aku Stefanus, kalian bisa panggil aku Steve. Nah, kali ini saya menjabat sebagai Duta Koperasi tahun 2023. Kalian bisa ketemu aku di kelas 5A Manajemen. Salam kenal Mas. Keren sekali nih Mas Stefanus nih. Salah satu duta koperasi di Kota Mojokerto ya Mas ya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu nih, apa sih skill-skill yang harus dikuasai untuk menjadi seorang duta koperasi di Kota Mojokerto. Oke, skill menjadi duta koperasi ya. Iya. Oke. Skills untuk menjadi duta koperasi itu sebenarnya basic, tapi emang harus didasari dari kompetensi diri kita sendiri gitu. Misal nih, cara berjalan kan, nanti seorang duta itu bagaimana sih cara jalannya gitu. Terus public speakingnya juga, penguasaan materinya juga gitu. Tentang koperasi ini apa saja sih gitu. Maksudnya udah seberapa jauh menguasai materi yang dibawakan sebagai duta itu tadi. Seperti itu. Ada banyak skill yang harus dikuasai ya, seperti materi tentang koperasi, seperti bagaimana cara komunikasi yang terbaik salah satunya ya Mas ya. Mungkin teman-teman teman kita itu banyak yang tidak mengerti nih, apa sih koperasi itu sebenarnya Mas, bisa dijelaskan Mas? Koperasi itu pilar ekonomi bangsa yang ketiga setelah BUMN, BUMS, lalu koperasi gitu. Jadi salah satu perekonomian rakyat masyarakat bawah ya Mas? Iya. Untuk membantu masyarakat bawah nih. Jadi perbedaannya dengan bank itu apa ya Mas? Kalau boleh tahu ya. Ini yang sering disalahartikan ya, Iya. karena kan masyarakat itu ini mengenal yang istilahnya bank celurit, bank titil gitu Iya. kan. Nah sebenarnya bank-bank seperti itu bukan koperasi, tapi mereka mensalahartikan bahwa bank-bank seperti itu koperasi, yang dimana bunganya itu tinggi, menjerit gitu, dan intinya menindas masyarakat yang paling bawah untuk jatuh benar-benar miskin gitu. Nah ini yang perlu dibenarkan, karena sistem koperasi itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Karena kalau bank titil itu kan badan perseorangan ya, badan perseorangan yang dimana dia tuh ada yang memiliki badan hukum, ada yang tidak memiliki badan hukum. Nah, sedangkan koperasi sudah jelas memiliki badan hukum, dan di situ juga diatur, misalnya kayak kalau misal koperasi simpan pinjam nih, itu suku bunganya itu berapa gitu. Nanti limit pencairannya itu juga berapa, tergantung dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi perbedaannya dengan bank celurit itu lebih legal dengan Iya. bunganya itu nggak terlalu menyakiti masyarakat bawah itu ya Mas ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang koperasi dengan bank celurit nih. Kalau perbedaannya dengan bank konvensional seperti BNI ataupun lain-lain itu gimana Mas? Itu sudah pasti beda ya, karena seperti bank seperti itu ya, itu kan sudah ke ranah BUMN. Kalau bank-bank konvensional itu kan pasti ke, kalau nggak BUMN ya BUMS gitu kan. Nah sedangkan koperasi ini pilar perekonomian yang dimana menyasar kepada sektor yang paling bawah gitu. Jadi kalau misal dalam hal pengkreditan pun, kalau di bank konven kan pasti persyaratan banyak kan. Kalau misal harus punya usaha atau ini, terus penghasilan per bulannya itu harus ini, baru nanti pencairan gitu. Sedangkan koperasi itu nggak seperti itu. Koperasi itu hanya melihat kayak, oh orang ini dinilai mampu membayar gitu, ya udah nanti untuk proses pencairannya dibikin lebih mudah. Jadi akan lebih mudah mungkin pencairannya. Iya. Jadi syaratnya nggak banyak bertumpuk-tumpuk kayak di bank Iya. itu Mas ya. Nah, salah satu poinnya tadi kan untuk mesejahterakan masyarakat ya Mas ya. Nah, itu bagaimana koperasi itu bisa berkontribusi ke dalam masyarakat itu sendiri, bagaimana Mas? Nah itu manfaat koperasi itu akan mudah diserap oleh masyarakat ketika seperti koperasi simpan pinjam ya kan, mempermudah persyaratannya seperti itu. Terus mengenakan biaya admin yang sedikit, terus suku bunga yang relatif rendah. Itu yang bikin masyarakat akhirnya memilih koperasi, dan koperasi menjadi idola masyarakat yang bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri seperti itu. Jadi kalau saya dengar itu koperasi itu ada beberapa jenisnya Mas. Bisa disebutkan jenisnya itu apa saja ya? Oke, untuk jenisnya terutama yang sudah ada di Kota Mojokerto ini kan, itu beberapa seperti KSU atau koperasi simpan
KSU atau koperasi serba usaha, terus koperasi simpan pinjam, dan juga koperasi konsumen seperti itu. Dan di Universitas Medan Sungkono ini juga ada koperasi loh, koperasi Kopkar Unimas, koperasi karyawan Universitas Medan Sungkono. Itu seperti KSU, jadi serba usaha. Kalau serba usaha itu menyediakan berbagai layanan sekaligus. Maksudnya dia bisa menjadi koperasi simpan pinjam dan juga bisa koperasi konsumen. Kalau di Kopkar ini kan seperti itu juga, dia bisa menjadi kantin kalau koperasi konsumen ya kan. Terus untuk koperasi simpan pinjamnya sendiri itu keanggotaannya dari staf atau dosen-dosen atau seluruh sivitas akademika itu sendiri, seperti itu. Ini kabar yang baru saya dengar ya mungkin. Iya. Kalau ada koperasi di Universitas Majen Sungkono. Iya. Nah, di era yang serba digital ini, bagaimana koperasi itu meningkatkan kualitasnya di era sosial media nih? Nah, ini yang mungkin poin yang terpenting dari kita mahasiswa-mahasiswa yang mungkin di media sosialnya sangat Aktif ya, aktif gitu ya. Oke, untuk bersaing di era globalisasi ini, terutama koperasi ini juga adalah hal yang Indonesia saja gitu kan. Intinya ciri khas Indonesia ini koperasi gitu kan. Nah, inilah pentingnya diadakan duta koperasi gitu. Jadi selain kita menggait anak-anak muda untuk kehidupan berkoperasi, nah anak-anak muda yang sudah terpilih ini akan menjadi apa? Nah, itu tugasnya duta koperasi, yaitu untuk mempromosikan. Nanti menyasarnya itu bukan ke arah orang-orang yang dewasa lagi, tapi juga menyasar kepada generasi yang sama seperti kita. Makanya kenapa saya terpilih ini mungkin menjadi alasan buat saya mengenalkan koperasi ke teman-teman yang seusia saya gitu. Bagaimana sih caranya supaya koperasi ini terus tetap relevan dan beradaptasi di era media sosial nih? Barangkali Mas Duta juga punya strateginya sendiri. Agar koperasi tetap menjadi idola masyarakat ya, yaitu tadi menerapkan manfaat-manfaat yang bisa diterima masyarakat itu sendiri. Karena kan masyarakat juga inginnya kayak misal pencairan yang cepat gitu kan, pencairan yang cepat, biaya admin yang sedikit ringan, terus suku bunga juga yang flat gitu kan. Nah, itu juga harusnya harusnya diterapkan dalam koperasi itu sendiri ya. Misalnya kayak misal menurunkan suku bunganya, tetapi tenornya juga diperpanjang. Nah, itu nanti bisa menjadi meringankan masyarakat itu sendiri, tetapi koperasi juga tetap berjalan. Iya, tetap terus berjalan, beradaptasi terus ya. Dengan meringankan bunganya. Iya, terus juga di koperasi konsumen juga itu harus ada kerjasama sama koperasi produsen atau koperasi apa gitu yang intinya bisa langsung dari tangan pertama, biar nanti harga dari barang yang dijual itu nanti relatif lebih murah lagi gitu. Kalau saya tahu itu koperasi itu ada yang gabungan-gabungan antara petani gitu kan. Nah, ya salah satunya itu ya contohnya. Nah Mas, di era yang serba digital ini yang kompetisinya itu terus berjalan, Mas, apa sih tantangan terbesar koperasi di era saat ini nih? Nah, kali teman-teman juga pengen tahu, juga pengen menganalisa nih. Pasti teman-teman juga tahu ini tantangan koperasi sebenarnya bukan tantangan ya kan, tapi ada hal yang lain, lembaga keuangan yang pasti masyarakat luas ini lebih tahu daripada koperasi. Salah satunya tuh pinjol. Ya, itu tantangan terbesar koperasi karena dia menawarkan pinjaman pencairan dengan limit yang sangat tinggi tapi tanpa agunan. Jadi tanpa jaminan apapun, tinggal foto KTP sama menyerahkan nomor telepon sudah bisa cair gitu kan. Nah, itu tantangan terbesar koperasi. Tapi perlu diketahui untuk masyarakat Kota Mojokerto khususnya dan mahasiswa Universitas Medan Sungkono bahwa persyaratan yang mudah atau tanpa agunan itu tadi itu tidak menjamin data kita aman. Seperti foto KTP dan nomor telepon saja. Itu kalau tidak dikelola dengan benar, maka akan mudah diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi ini pentingnya koperasi, pentingnya kita hidup berkoperasi. Karena koperasi itu meskipun kayak dikatakan persyaratannya yang banyak, yang ribet gitu kan, sebenarnya itu demi keamanan kita sendiri gitu. Dan itu juga sebagai perisainya koperasi. Kalau misal pun ada kredit macet gitu, kalau misal kita menyerahkan data-data yang palsu misalnya kan, nanti koperasi tidak bisa menagih atau mendatangi rumah atau yang sesuai dokumen itu tadi gitu. Itu sih. Jadi
di koperasi ini sangat membantu masyarakat sekali ya di era yang pinjol ini merusak sekali gitu. Iya. Mas. Saya tahu itu banyak kasus-kasus di media sosial, tepatnya di Twitter itu banyak masyarakat yang kreditnya macet sampai berjuta-juta, puluhan ratusan juta juga sampai tidak bisa membayar pinjol. Iya. Kan kemudahannya itu ya, tinggal klik. Terus Mas, di sesi yang terakhir ini mungkin ada kesan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar tentunya. Silakan Mas. Oke, untuk motivasi ya. Iya. Oke. Motivasi buat kalian teman-teman saya ya yang sedang berkuliah, khususnya di teman-teman saya yang kelas pagi ini. Untuk kalian itu jangan pernah malas, nomor satu, jangan pernah malas. Intinya harus tetap semangat, harus tetap semangat dalam apa yang kalian inginkan. Kalian harus bertekad di situ. Dan tak hanya itu saja, ketika kalian sudah semangat, kalian juga harus mengejar itu dengan sungguh-sungguh. Mengejar apa yang kalian inginkan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah menyepelekan hal yang kecil, apalagi menyepelekan waktu. Seperti itu. Itu sih intinya, menghargai waktu itu juga penting. Karena aku waktu selama pemilihan itu kan, selama pemilihan duta koperasi, aku tuh nggak pernah yang namanya telat. Maksudnya kayak ketika ada latihan catwalk gitu kan, kalian latihan public speaking, materi, wawasan koperasi itu selalu datang dan tanpa telat tepat waktu. Seperti itu. Keren sekali motivasinya. Beri tepuk tangan untuk Mas Stefanus. Kali ini pembahasannya sangat menarik sekali seputar koperasi ya Mas ya. Kita juga mendapatkan motivasi dan petuah-petuah dari Mas Stefanus. Semoga apa yang Mas Stefanus sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan kita. Cukup sekian teman kita dan saya dalam menemani kalian di acara podcast mahasiswa part-time kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya yang lain ya. Karena materi pada saat ini, topik-topik perbincangan saat ini mungkin perlu disebarluaskan ya Mas, agar masyarakat ini tidak terkena pinjol mungkin salah satunya ya. Terima kasih teman-teman. Dadah.